teman-teman, kembali lagi di channel Kelas Bimbel. Kali ini kita akan membahas lagi mengenai soal-soal wawasan kebangsaan pada tes akademik. Bagi kalian yang belum menonton video-video wawasan kebangsaan sebelumnya, bisa kalian klik di playlist atau klik link di deskripsi video di bawah ini ya. Terima kasih yang sudah dukung channel ini dengan cara subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan komen video ini agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Piagam Jakarta berisi perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, fasisme, serta memulai dasar pembentukan Republik Indonesia. Sebelum akhirnya dijadikan sebagai pembukaan UUD 1945, naskah Piagam Jakarta disusun untuk dijadikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh panitia yang merumuskannya. Yang merumuskan Piagam Jakarta adalah, inti pada soal ini itu di kalimat yang terakhir ini ya, yang merumuskan Piagam Jakarta. Jadi, Piagam Jakarta itu piagam atau naskah yang disusun dalam rapat panitia 9 atau 9 tokoh Indonesia pada tanggal 22 Juni 1945. Berarti yang menyusun Piagam Jakarta adalah panitia 9. Ini ya. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut. Dalam sidang BPUPKI 1, Insinyur Soekarno mengemukakan prinsip untuk dijadikan dasar negara Indonesia adalah, jadi sebelum Pancasila, beberapa tokoh mengusulkan dasar negara. Salah satunya Insinyur Soekarno ini ya. Jadi, Insinyur Soekarno mengusulkan beberapa gagasan tentang dasar negara. Dia yang pertama ada kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Ciri-cirinya dia ada ini ya, yang biar lebih gampang, ada internasionalisme. Berarti jawabannya adalah yang B ya. Lanjut, nilai-nilai dalam Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam adat istiadat, kebudayaan, kegiatan kenegaraan, maupun dalam keagamaan. Hal itu merupakan salah satu tanda bahwa nilai Pancasila bersifat, jadi nilai Pancasila itu bersifat objektif. Maksudnya, ada 3 ini ya, rumusan dan sila Pancasila memiliki makna yang paling dalam. Kemudian, Pancasila yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 sebagai kaidah pokok yang mendasar. Dan nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Ini ya, sesuai dengan soalnya nih ya, akan tetap ada sepanjang masa. Berarti bersifat objektif. Jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut. Dasar negara Pancasila merupakan hasil dari sidang BPUPKI. BPUPKI sendiri kemudian dibubarkan pada tanggal, jadi pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI itu dibubarkan dan diganti dengan PPKI. Berarti BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus. Jawabannya adalah yang D. Lanjut, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat adalah dasar negara yang disampaikan oleh, soal sebelumnya tadi kan sudah ada gagasan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Kalau yang ini, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, itu dirumuskan oleh Supomo, ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Supomo. Oke, lanjut. Piagam Jakarta sebagai cikal bakal Pancasila dihasilkan oleh sidang panitia 9 pada Piagam Jakarta merupakan piagam naskah yang disusun dalam rapat panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Berarti jawabannya adalah yang B. Lanjut, sikap pengorbanan untuk bangsa lebih diutamakan daripada kepentingan individu maupun golongan merupakan pengamalan Pancasila sila ke. Untuk soal pengamalan Pancasila, kalian bisa kaitkan ya dengan silanya. Ini kan dia pengorbanan untuk bangsa, ya kan? Berarti dia tentang
kesatuan bangsa karena bangsa yang lebih utama. Berarti jawabannya adalah sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Lanjut, Pancasila adalah suatu kesatuan yang majemuk tunggal. Artinya, jadi arti dari majemuk tunggal itu, ini ya jawabannya adalah yang A. Maksudnya, seluruh 5 sila Pancasila yang ada adalah satu kesatuan yang utuh, atau semua sila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat berselisih. Dia merupakan suatu kesatuan, itu disebut majemuk tunggal. Nah, sedangkan kalau yang pilihan ganda E ini, sila 1 meliputi sila 2 sampai 5, sila 2 meliputi sila 3 sampai 5 dan seterusnya, atau sila-sila dalam Pancasila berjenjang atau bertingkat. Sila pertama mendasari sila berikutnya dan seterusnya, itu merupakan hierarki piramidal. Jadi, kalau ada soal Pancasila adalah suatu hierarki piramidal, jawabannya itu yang E gitu ya. Oke, lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menjadi urutan tertinggi Perundangan Republik Indonesia adalah, nah ini ya, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, urutan dari yang tertinggi ke yang terendah itu yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Kemudian yang kedua ada TAP MPR, yang ketiga UU atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang keempat Peraturan Pemerintah, yang kelima Peraturan Presiden, yang keenam Peraturan Daerah, dan yang terakhir Peraturan Kabupaten atau Kota. Berarti ini jawabannya adalah UUD 1945, ya kan? Karena dia yang ditanyakan adalah urutan tertinggi. Berarti jawabannya adalah yang B. Lanjut, hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara diatur melalui UUD 1945 pasal, ya jadi pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, jadi pertahanan dan keamanan negara itu 30 ayat 1. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut. UUD 1945 sudah mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Amandemen UUD 1945 yang kedua dilangsungkan pada tanggal, nah, jadi ini ya, sudah amandemen 4 kali. Yang pertama tahun 1999, yang kedua tahun 2000, yang ketiga tahun 2001, dan yang terakhir atau yang keempat tahun 2002. Kita lihat di soal yang diminta amandemen kedua. Ini berarti tahun 2000 ya. Berarti antara pilihan C atau pilihan E. Nah, kita lihat tanggalnya, tanggal 7 sampai 18 Agustus. Berarti jawabannya adalah yang C. Lanjut, undang-undang yang mengatur tentang pertahanan negara adalah Undang-Undang Nomor. Nah, jawabannya adalah yang C ya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Lanjut, pemberian gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi oleh Presiden diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal. Nih ya, jadi pemberian gerasi, rehabilitasi, abolisi, dan amnesti itu pasal 14. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut, pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 secara khusus mengatur tentang segala macam hal yang berkaitan dengan, ini ya, pasal 23 itu tentang pajak penghasilan. Nah, berarti berkaitan dengan keuangan. Jawabannya adalah yang A. Lanjut, jumlah bab dalam Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 yang mengalami amandemen sebanyak, nah jadi setelah amandemen 4 kali, itu UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Berarti jumlahnya ada 16 bab, jawabannya adalah yang C.
Lanjut, salah satu hak asasi yang dilindungi adalah hak setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 jadi pasal 28D yang pertama itu hak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum. Ayat kedua itu hak untuk pekerjaan yang layak. Ayat ketiga, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan yang ayat keempat, hak atas status kewarganegaraan, ya. Berarti karena soalnya status kewarganegaraan, jawabannya adalah yang B, 28D ayat 4. Lanjut, UUD 1945 secara resmi dinyatakan sah digunakan sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal, nah ini ya, jadi UUD 1945 itu disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Berarti jawabannya adalah yang C, 18 Agustus 1945. Lanjut, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dijelaskan pada pasal, nah ini ya, pada pasal 1 itu menjelaskan, ayat 1 itu menjelaskan negara Indonesia negara kesatuan berbentuk republik. Pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ayat ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Berarti jawabannya adalah yang D, pasal 1 ayat 3. Lanjut, pemeliharaan negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar dijelaskan pada pasal, nah ini ya, UUD 1945 pasal 34 ayat 1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Berarti jawabannya adalah yang B. Lanjut, anggota DPR mempunyai hak interpelasi, yaitu hak untuk, hak interpelasi itu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berarti jawabannya adalah yang A, untuk bertanya kepada pemerintah. Nah, bertanya kepada pemerintah ini kan sama dengan meminta keterangan ya. Oke, lanjut. Kasus yang menimpa seseorang ketika tidak memiliki kewarganegaraan atau apatrid terjadi ketika, nah, soal tentang kewarganegaraan apatrid dan bipatrid ini sudah saya bahas di video sebelumnya, di video yang ini ya. Jadi buat kalian yang belum nonton bisa ditonton terlebih dahulu untuk menambah wawasan. Nah, masih ingat ya, jadi ada ius soli dan ius sanguinis. Ius soli berdasarkan tempat kelahiran, sedangkan ius sanguinis berdasarkan keturunan. Jadi, kalau dia apatrid itu, kalau dia berasal dari negara ius soli, yaitu yang kewarganegaraannya berdasarkan tempat kelahiran, tapi dia melahirkan di negara yang menganut asas ius sanguinis. Berarti nanti dia jadinya apatrid. Jawabannya adalah yang A. Nah, diingat-ingat, kalau apatrid itu dia berasal dari ius soli tapi lahir di ius sanguinis. Lanjut, soal terakhir, Budi Utomo sebagai organisasi pergerakan nasional pertama didirikan pada tanggal, nah ini ya, pada hari Minggu 20 Mei 1908 pukul 9 pagi. Bertempat di salah satu ruang belajar Stovia, Sutomo menjelaskan gagasannya. Dia menyatakan bahwa hari depan bangsa dan tanah air ada di tangan mereka, maka lahirlah Budi Utomo. Berarti jawabannya adalah yang D, 20 Mei 1908. Oke, sekian video kali ini. Semangat belajarnya, semoga kalian semua lolos menjadi anggota Polri. Amin.